Kerusuhan di Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, menyisakan trauma dan ketakutan bagi warga. Warga pendatang masih mengungsi di 3 lokasi di Distrik Namblong. Warga tidak mau pulang karena belum ada jaminan keamanan. Polres Jayapura mencatat sekitar 900 warga mengungsi, baik ke keluarga maupun kerabat di Distrik Namblong. Untuk membantu meringankan beban pengungsi, Polda Papua menugaskan anggotanya untuk menghapus trauma atau rasa takut. Anak-anak diajak bernyanyi dan bermain agar bisa melupakan peristiwa kerusuhan yang mereka alami. Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua, Kompol Dortea Ansanai mengatakan, pengungsi mengalami gangguan mental seperti panik dan cemas. Untuk mengembalikan trauma yang ada pada masyarakat atau mereka yang mengalami situasi yang tidak nyaman, ya. Jadi hari ini baru bisa kami laksanakan. Demikian. Dari data yang didapat kira-kira berapa banyak ini pengungsi yang ada di minimum 1 ini? Untuk pengungsi sendiri yang ada di ini terbagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok dengan jumlah sekitar kurang lebih 578. Jadi untuk namanya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang meresahkan itu pasti mengganggu kesehatan mental daripada anak, itu sudah pasti. Maka dari itu pelayanan trauma healing ini kita berikan setidak-tidaknya mengurangi trauma yang terjadi pada setiap anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu pengungsi mengaku masih trauma ketika kerusuhan pecah, ia segera lari menyelamatkan diri bersama kedua orang tuanya. Papua ya, terima kasih atas kunjungannya. Setidaknya mungkin anak-anak banyak yang merasa bisa kumpul, bisa bermain begini. Untuk yang orang tua juga mungkin merasa lebih aman karena sudah ada kunjungan atau segala macam. Terima kasih untuk perhatiannya dan segala bantuannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga mohon doanya supaya kondisi di kampung kami Karya Bumi Besum lebih kondusif lagi. Tapi sejauh ini selama ini aman-aman Sebelum-sebelumnya aman. Tidak, ini baru pertama dan semoga ini jadi yang terakhir, sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ini. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama aparat TNI Polri telah bersepakat berdamai menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Kampung Karya Bumi. Kesepakatan damai itu ditandai dengan pembukaan blokade jalan masuk kampung tersebut. Ketua Dewan Adat Grimenawa Sadrak Wamebu meminta masyarakat Karya Bumi yang mengungsi agar dapat kembali ke rumah masing-masing. Almarhum Daud Bano sebagai korban penghilangan nyawa secara paksa oleh saudara Pratu Asdar sebagai anggota TNI Angkatan Darat, kiranya pejabat Bupati Jayapura dapat mengkoordinasikannya dengan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk memberikan santunan dalam bentuk biaya pendidikan guna mencapai masa depannya tanpa almarhum ayahnya sebagai korban. Dengan diberikannya santunan bagi anak almarhum dan keluarga, maka citra TNI sebagai pelindung rakyat menjadi nyata dan dicintai masyarakat di wilayah adat Grimenawa. Peristiwa penghilangan nyawa secara paksa kepada almarhum Daud Bano harus menjadi perhatian semua kita agar menasihati warga masyarakat adat di masing-masing kampung untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang berdampak fatal bagi kehidupan masing-masing dan mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain dan orang banyak. Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berharap permasalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Aspirasi dari keluarga duka melalui Dewan Adat Grimenawa. 10 poin yang disampaikan dalam aspirasi tadi itu memberikan tanggung jawab kepada kita untuk meresponnya, menindaklanjutinya. Ada yang sifatnya bisa langsung kami respon, ada yang sifatnya kita koordinasikan. Yang jelas kami dengan penuh tanggung jawab menerima penyampaian aspirasi ini dan akan menindaklanjutinya. Tentunya kita semua menginginkan situasi cepat pulih dan situasi cepat damai kembali. Ada beberapa kerusakan yang dialami oleh warga di Kampung Karya Bumi. Tercatat dalam data kami ada 21 rumah rusak, ada 8 rumah yang terbakar,
terus ada 22 unit roda 4 atau mobil yang rusak beserta dengan hilangnya beberapa audio yang ada di dalam mobil tersebut, dan juga ada sepeda motor yang mengalami rusak berat sebanyak 41. Untuk pengungsi sendiri kurang lebih 928. Itu semua tersebar di distrik Limbokran. Ada 3 kampung yang menampung sementara ini. Kita berharap secepatnya dapat balik dan juga bisa beraktivitas seperti semula. Anak sekolah berjalan seperti biasa, ekonomi berjalan seperti biasa, sosial masyarakat pun jalan seperti biasa. Itu yang kita harapkan dengan secepatnya sudah bisa kembali sehingga kehidupan di kampung Karya Bumi ini bisa normal kembali. Kerusuhan di distrik Namblong Senin lalu dipicu sekelompok pemuda mabuk yang mengeroyok seorang anggota Babinsa. Perkelahian terjadi dan salah satu pelaku tewas akibat senjata korban yang berusaha mempertahankan diri. Kematian pelaku berbuntut panjang, sekelompok orang kemudian mengamuk dan bertindak anarkis. Mereka membakar kantor desa dan kantor polisi. Selain itu tercatat 21 rumah dan 22 kendaraan rusak dan 41 motor dibakar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.